dengan bulan suci Ramadan, ada hal yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya ya bisa sama-sama nantinya gotong royong bahwa selama bulan suci Ramadan kita membutuhkan operasional untuk kegiatan masjid, dan dikalkulasikan lebih kurang dalam satu malamnya itu 500.000. Oleh karenanya mari kita sama-sama untuk mensukseskan program ini. Mudah-mudahan dengan kita bersama maka yang berat akan menjadi ringan. Oleh karenanya pengurus Masjid Raudhus Shalihin membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin menyumbang sebagian hartanya untuk mensukseskan program-program Ramadan yang ditaja di Masjid Raudhus Shalihin, maka bisa menghubungi panitia Ramadan atau juga panitia Masjid Raudhus Shalihin. Insyaallah taala mungkin nanti untuk informasi lebih lanjut akan kami sebarluaskan melalui sosial media. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, sebelum dimulai kami menghimbau kepada seluruhnya untuk mendekat kepada guru. Dipersilakan. Nah, sepertinya masih banyak yang kosong. Ya, kami persilakan. Kemudian untuk kita semua mohon untuk tidak fokus dengan kegiatan di luar kegiatan kajian. Jadi pada malam hari ini kita fokus untuk mencatat, mendengar, dan bagi para bunda yang di belakang mungkin juga untuk menertibkan anaknya sehingga bisa fokus mengikuti kajian pada malam hari ini. Dan mohon untuk mengingatkan satu di antara yang lainnya, jika ada yang sudah mulai mengajak cerita, mungkin untuk diingatkan, karena di sini kita diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dipahami bersama. Terima kasih atas segala perhatian kepada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah LCMA. Kami persilahkan dengan segala hormat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah tabaraka wa taala. Pada malam ini kembali Allah pertemukan kita di majlis yang mulia, di tempat yang paling mulia, membicarakan perkataan yang paling mulia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita dan menjadikan setiap langkah yang kita lepaskan menuju masjid ini mengangkat derajat kita, dan yang satunya menghapuskan dosa-dosa kita. Dan semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang bermanfaat, menghasilkan amal dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa istiqamah di atas jalan sunnahnya, dan kita bisa meningkatkan ittiba' kita kepadanya. Karena di antara pesan Al-Imam Al-Auza'i, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'lah kalian kepadanya. Jangan kalian melakukan sesuatu yang baru dalam agama. Jangan buat sesuatu yang tidak ada panduannya. Jangan kerjakan sesuatu yang tidak diajarkan. Karena sesungguhnya telah dicukupkan agama ini bagi kita. Apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik. Dan itulah yang menjadi panduan kita. Dan apa yang tidak diajarkan maka tinggalkan. Malam ini kita akan membicarakan satu tema ya, bulan Rajab, walaupun tinggal beberapa hari lagi, 2-3 hari lagi, ya 2 atau 3 hari lagi, kita akan meninggalkan bulan Rajab. Dan kita jadikan hari-hari ke depan sebagai fase menuju persiapan bulan suci Ramadan. Ahibati fillah, sungguh sangat cepat berlalu waktu ini. Belum lama kiranya kita membicarakan keindahan kita berada di bulan suci Ramadan, keindahan kita melaksanakan qiyam, keindahan kita saling berbagi, keindahan kita lebih fokus kepada Al-Quranul Karim. Tapi insyaallah ya, Ramadan yang menjadi tamu agung telah hampir datang di tengah-tengah kita, atau dalam hitungan jari dia akan datang, ada kita maupun tidak ada kita. Hal ini telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perputaran waktu ini yang sangat cepat, masa yang begitu cepat berlalu. Nabi telah menggambarkan dalam sebuah sabdanya, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga waktu terasa singkat. Waktu itu sangat pendek sekali. Ya. Terasa enggak? Begitu cepat waktu itu berlalu. Ya. 1 tahun itu waktu sangat singkat terasa. Sampai Nabi SAW mengatakan as-sanatu kasyahr. 1 tahun ibarat 1 bulan. Terasa perjalanan waktu 1 tahun hanya seperti 1 bulan. Wasyahru kal jum'ah. 1 bulan ibarat 1 pekan. Ya. Wal jum'atu kal yawm, dan 1 pekan ibarat 1 hari. Wal yawmu kas sa'ah, dan 1 hari seperti 1 jam. Bayangkan itu. Was sa'atu katarabin nar, dan 1 jam itu ya ibarat hanya apa? Kobaran api saja. Bayangkan. Begitulah cepat waktu kita berlalu. Tanpa terasa usia semakin dekat. Semakin dekat. Untuk apa semakin dekat? Kita kesempatan hidup di dunia ini. Maka oleh karena itu, ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, pahamilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kulun nasi yaghdu. Setiap hari manusia itu pergi. Kemana dia pergi? Faba'i'un nafsah famu'tikuha au mubiquha. Setiap hari, setiap pagi kita berlalu, setiap hari, setiap pagi kita melewati hari-hari kita. Ada 2 manusia, kata Rasulullah SAW. Keadaan setiap hari terbit. Ada 2 keadaan manusia. Yang pertama adalah famu'tiquha, dia membebaskan dirinya dari azab Allah Azza wa Jalla. Yang satunya dia membinasakan dirinya. Bayangkan itu. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa manusia setiap hari ada transaksi amalia, transaksi dalam kehidupan dia, bertransaksi baik dan transaksi buruk. Transaksi amal baik, maka itu sama dia membebaskan dirinya dari belenggu syahwat, belenggu syubhat, belenggu azab Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi transaksinya adalah transaksi keburukan, kemaksiatan, dan transaksi ini membuat dia celaka dan binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun berlalu waktu. Maka mana transaksi yang paling banyak kita lakukan?
Apakah dalam kebaikan? Apakah di dalam mengumpulkan bekal? Apakah kita di dalam beramal saleh? Baik itu amali yang sifatnya adalah ibadah lisan atau ibadah abdan, atau dia adalah ibadah yang tampak maupun ibadah yang tidak. Ada ibadah hati. Dan semua itu kita lihat, evaluasi. Karenanya subhanallah, para as-salafus saleh ketika berbicara bulan Ramadan itu bukanlah waktu seperti kita bicarakan hari ini. Mereka sangat perhatian dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mereka sangat menyambut kedatangan Ramadan, ditandai dengan apa yang dinukil oleh di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ibn Rajab Al-Hambali menukilkan, wa kanu yad'una Allah azza wa jalla 6 ashhur qabla Ramadan. Mereka telah berdoa kepada Allah menyambut bulan suci Ramadan itu dengan berdoa selama 6 bulan menjelang Ramadan. Bayangkan Pak, kita hitungan hari lebih kurang 30 hari atau 32 hari lagi Ramadan tiba. Artinya bila mana kita belum berdoa, belum sadar, belum ada di hati kita semangat untuk Ramadan, maka malam ini kita berazam bersemangat untuk Ramadan dengan apa? Buktikan dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah agar Allah sampaikan usia kita kepada bulan suci Ramadan. Sering doa yang dibaca apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita pakai doa ini bisa. Karena dia cuma lafaz doa. Yang tidak dibolehkan apa? Yang tidak dibolehkan kita menisbatkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa doa tadi? Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, kepada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Maka masing-masing kita meminta kepada Allah, suami ingatkan istri, istri ingatkan suami, untuk kita sudah saling mengaitkan hati kita dengan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian para ulama menyebut 3 bulan ini tidak terpisahkan di dalam persiapan bulan suci Ramadan. Bulan apa itu? Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di dalam kitab Al-Lataiful Ma'arif disebutkan bahwa Rajab disebut oleh mereka seperti apa? Syahrul Az-Zara, bulan di mana kita menanam, menyemai. Wa Sya'ban syahrul Saqi, bulan Sya'ban itu bulan di mana kita merawat dengan menyiram tanaman-tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Wa Ramadan syahrul hasad, Ramadan bulan kita menuai, memanen. Bahwa kata para ulama, apa maksud kalimat ini? Di bulan Rajab itu adalah bulan yang mana kita harus menyemai, menanam tanaman-tanaman kebaikan yang mesti kita petik di bulan suci Ramadan. Ini kita akan bahas malam ini. Apa saja yang mesti kita lakukan untuk persiapan Ramadan kita? Bagaimana keluarga muslim menghadapi bulan suci Ramadan? Maka apapun ibadah, ketaatan yang dominan pada bulan suci Ramadan, mesti kita sudah tanam, kita semai di bulan Rajab ini. Walaupun kita sudah 2 hari lagi kita akan akhiri bulan Rajab, dan di bulan Sya'ban nanti, di mana kita harus menyirami tanaman-tanaman yang sudah kita tanam tadi. Apa maknanya? Kebaikan-kebaikan yang akan kita kerjakan di bulan suci Ramadan, mesti kita sudah mulai di bulan ini dan bulan depan. Kita lihat. Maka apa yang mesti kita persiapkan? Yang pertama adalah melatih diri kita, keluarga kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, bulan Ramadan, ibadah yang paling agung jelas bulan puasa. Berpuasa di siang harinya.
Maka subhanallah, agar bulan puasa nanti menjadi bulan yang betul-betul maksimal dalam melaksanakan puasa Ramadan, maka kita latih di bulan Sya'ban untuk berpuasa. Bulan Rajab kita latih puasa. Bulan Sya'ban kita terus rawat bagaimana ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada hari yang paling banyak Nabi berpuasa puasa sunnah dalam satu bulan melainkan pada bulan Sya'ban. Sya'ban masuk, keluarga muslim, ayah, bunda, anak-anak kita sertakan. Nah, hari Senin kita puasa. Besok kita puasa sunnah. Kenapa ya? Kita melaksanakan saum sunnah, ya, semoga kita terlatih nanti untuk melaksanakan bulan Ramadannya. Ajak anak kita, istri, suami, kemudian semua, terutama anak-anak yang sudah balik dan sudah masuk usia tamyiz, ajak mereka puasa. Usia-usia sebelum tamyiz, kalau mereka sanggup, mungkin setengah hari, 2 jam, terus latih mereka berpuasa. Mulai suasana sahur bersama di rumah itu dihidupkan. Latih. Sehingga nanti ketika sahur di bulan Ramadan itu bukan ajang untuk menghabiskan makanan sebanyak-banyaknya. Begitu juga ketika berbuka nanti bukan ajang untuk balas dendam karena 1 hari sudah tidak makan, tidak minum. Kita akan mampu melakukan ibadah puasa dengan maksimal kalau kita persiapkan dengan baik ruh kita, jiwa kita dan keluarga kita. Orang Masya Allah kalau Ramadan semua makanan banyak. Bukan itu intinya. Bukan itu yang menjadi intinya. Bukan jenis makanan, bukan jenis minuman, ya bukan juga berbagai macam ya hidangan, bukan itu intinya. Bagaimana ibadah di bulan Ramadan dengan puasa itu betul-betul maksimal. Maka kita mulai bulan Sya'ban untuk berpuasa bersama keluarga kita, anak kita, ya orang-orang yang kita cintai bersama. Ajak mereka puasa. Selain dari puasa Ramadan, apa lagi ibadah yang paling menonjol di bulan Ramadan apa? Selain kita puasa di siang harinya, apa ibadah yang menonjol? Tilawatul Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka mulai. Kalau mungkin selama ini 1 tahun ini tidak ada wirid rutin tentang Al-Quran, kalau tidak ada kita punya waktu khusus dengan Al-Quran, kita sudah harus mulai, Pak. Mulai untuk berpuasa, kemudian kita punya jadwal khusus dengan Al-Quran. Ada orang yang barangkali baca Quran hanya Ramadan yang tahun lalu, waliyadzubillah. Kalau kita belum punya wirid khusus, jadwal khusus, waktu khusus bersama Al-Quran, maka mulai, Pak. Mulai hari ini, mulai malam ini. Ambil Al-Quran, kita mulai dari juz pertama. Kita berazam sebelum Ramadan masih ada 1 bulan, kita bisa khatam minimal 1 kali. Karena kalau para ulama as-salafus saleh, mereka bukan sekali sebulan, kebanyakan mereka sekali sepekan. Khatam mereka sekali sepekan. Dan itu disampaikan, ya, disebutkan dalam kitab para ulama. Kebanyakan para as-salafus saleh, mereka mengkhatamkan sekali dalam sepekan. Artinya kalau sekali sepekan berarti masih ada 4 kali khatam menjelang Ramadan. Oke, mungkin itu kalau tidak terbiasa berat. Paling tidak kita khatam sekali menjelang Ramadan. Latih diri kita sehingga ketika Ramadan masuk, kita semuanya sibuk dengan Al-Quranul Karim. Semua kita sudah berfokus kepada Al-Quranul Karim. Kalau tidak, ikhwatul kiram, kalau tidak hari ini kita persiapkan jiwa kita, semangat kita, ruh kita, maka sulit. Di bulan Ramadan tidak akan banyak ibadah kita bertambah, tidak akan banyak amalia kita meningkat. Paling kita ya baca Al-Quran lalu kemudian istirahat, biasa saja, tidak terlalu menonjol di situ bulan Al-Quranul Karim. Maka bagaimana caranya agar di bulan itu bisa maksimal di dalam menjaga ibadah puasa kita, di dalam membaca Al-Quran? Maka mulai kita latih keluarga muslim di bulan ini, khususnya nanti di bulan Sya'ban yang akan kita jelang. Jelas? Buat komitmen masing-masing kita. Keluarga muslim buat komitmen. Saya minimal 1 juz 1 hari.
Buat komitmen seperti itu. Sehingga apa? Kehidupan kita betul-betul barokah, Pak. Dengan Al-Quran ini, kehidupan kita begitu indah. Sehingga para ulama mengatakan seberapa banyak kamu baca Al-Quran di hari itu, sebegitulah keberkahan hari yang engkau dapatkan. Kalaulah hari itu tidak kita lewatkan dengan Al-Quranul Karim, keberkahan apa yang kita dapatkan? Bukankah Al-Quran itu syifa, obat? Bukankah Al-Quran itu adalah kitab yang Allah berkahi? Maka yang membacanya juga mendapatkan keberkahan. Bukankah Al-Quran adalah hudan sebagai petunjuk? Bukankah Al-Quran itu adalah cahaya? Dan semua sifat-sifat Al-Quran itu ada kebaikan. Bila mana kita tidak menyentuh Al-Quran, lalu apa yang kita inginkan dari kehidupan kita dan keluarga ini? Ahibati fillah, persiapkan Al-Quran hari ini. Saya minta masing-masing kita komitmen. Mulai dari sekarang malam ini, pasangan kita pulang kita ngaji di sini sudah. Ya, kita sama-sama ingat menjaga ibadah puasa kita. Juz berapa sekarang? Kalau memang sudah berjalan wiridnya, bacaannya, maka kemudian baca, selesaikan cepat. Kalau belum mulai, insya Allah tidak ada yang kata terlambat bagi kita. Namun ketika kita lalai, segera kita bangkit dari kelalaian kita. Baik, apalagi ibadah yang paling menonjol di bulan Ramadan. Siangnya kita berpuasa, ditambah dengan tilawah, di malamnya kita tarawih. Kita sebut dengan qiyam Ramadan. Latih dari sekarang. Kalau kita tidak bangun qiyam di malam hari, maka qiyam Ramadan itu akan teramat berat dan akan sangat sulit bagi orang. Tapi bila mana sudah mengetahui persiapannya sejak sekarang dan dia akan maksimal di bulan Ramadan dengan qiyam, maka dia akan memilih untuk menambah qiyam di sepertiga malam. Ketika tarawih ya di awal malam, dia akan lebih cepat bangun dan akan menyempurnakan malamnya sepertiganya dengan qiyam. Nabi SAW mengatakan, afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Sebaik-baik salat, semulia-mulia salat setelah salat fardu adalah salat malam. Abu Darda radhiyallahu taala anhu kata dia, "Ma yabqa min ladzatil dunya illa al-qiyam." Tidak ada lagi yang tersisa dari kenikmatan dunia ini kecuali qiyamul lail. Bayangkan, tidak ada lagi tersisa. Nggak ada lagi tersisa dari kenikmatan dunia ini kecuali salat malam. Kalaulah bukan karena adanya malam, yang di malamnya aku qiyam, aku tidak ingin tinggal di dunia, dikata Abu Darda radhiyallahu taala. Maka oleh karena itu nikmati malam kita. Jangan hanya malam itu lewat tanpa ada qiyam. Bangunlah kita ya fillah sepertiga malam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Mu'adz, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu di antara pintu-pintu kebaikan itu? Maka yang pertama Nabi mengatakan as-saumu junnah. Di antara pintu kebaikan itu, wahai Mu'adz, adalah berpuasa. Karena puasa itu junnah. Apa itu junnah? Benteng, perisai. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya ma'syar syabab, kata Rasulullah, man istata'a bikumul ba'da falyatazawwaj. Kamu mampu secara fisik, secara zahir, secara batin, kamu mampu, falyatazawwaj, nikahlah kalian. Jika tidak mampu menikah, maka berpuasalah. Karena itu akan membantu untuk menjaga kehormatan dirinya. As-sawmu junnah. Puasa itu adalah benteng perisai kita. Kalau kita bicara tentang keutamaan puasa, Nabi SAW mengatakan, man shama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, ba'adallahu an wajhi sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan wajah dia dari api neraka selama 70 tahun. Hitungan akhirat. Bayangkan. Satu hari kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah pintu kebaikan pertama yang ditunjukkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Bahwa sedekah itu
bisa memadamkan, menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air bisa memadamkan api. Sedekah yang Bapak Ibu lakukan, yang kita lakukan bersama, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bisa jadi dengan satu sedekah yang kita berikan akan menghapus sekian dosa kita. Satu pertolongan yang kita berikan kepada saudara kita yang sangat membutuhkan bisa menghapus sekian banyak dosa kita. Keutamaan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hari kiamat kelak, ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa seorang mukmin akan berada di naungan sedekahnya. Bayangkan. Tahta dhilli sadaqatihi, kata Rasulullah. Orang-orang di akhirat kelak membutuhkan naungan yang sangat, ketika masa yang sangat panas, yang membutuhkan naungan. Maka dia yang suka bersedekah di dunia ini, dari harta yang Allah berikan kepadanya, dari rezeki yang Allah titipkan kepadanya, dia keluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka harta yang Bapak Ibu keluarkan itu akan membentuk sebuah naungan, dan kita akan bernaung di bawah sedekah yang kita keluarkan itu. Bukan hanya itu, dia menghapuskan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ahibati fillah, kita tahu dalam sebuah hadis Nabi SAW, salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan naungan dari itu adalah rajulun tasaddaqa biyaminihi, seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanan, la ta'rifu shimalahu, la ta'rifu shimalahu. Nah, tangan kiri tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh tangan kanan. Pintu kebaikan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz, wa salatur rajuli fil lail, salat malam. Inilah kebaikan. Fa innahu da'bu salihin, maka salat malam itu adalah kebiasaan siapa? As-salihin, orang-orang saleh sebelum kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan ya bahwa fa innahu da'bu salihina min qablikum, orang-orang saleh sebelum kalian, kata Rasulullah, itulah kebiasaannya. Maka kalau kita belum terbiasa dengan kebiasaan orang saleh, maka sulit kita mengatakan diri kita saleh. Kita mengatakan diri kita saleh, tapi kebiasaan kita tidak melakukan, tidak dekat dengan kebiasaan mereka orang saleh. Terus kita orang apa namanya? Kita ngaku diri kita orang saleh. Nah, maka sulit kita mengatakan diri kita saleh kalau kita tidak melakukan kebiasaan mereka orang-orang saleh sebelum kita. Lalu Nabi mengatakan firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Nabi membacakan ayat itu kepada Mu'adz bahwa lambung-lambung mereka itu jauh dari kasur. Yad'una rabbahum, mereka selalu bermunajat kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'a, dalam keadaan rasa takut dan harap. Jadikan ruang itu, ahibati fillah, jadikan malam itu ruang untuk kita bermunajat kepada Allah, ruang kita untuk mengadukan seluruh permasalahan kita di malam hari. Nah, oleh karena itu, ahibati fillah, sebelum Ramadan tiba, semoga Allah sampaikan usia kita, amin ya Allah. Allah pertemukan kita dengan bulan mulia itu. Persiapkan, latih diri kita mulai dari sekarang, malam ini, insya Allah malam ini kita mulai. Kalau yang sudah, lanjutkan. Kalau yang belum, mulai. Bangunkan pasangannya, ibu-ibu, para ummahat, ingatkan suaminya. Ingatkan, bang, bangun. Kita subuh jam berapa sekarang? Jam 5 kurang ya? Jam di sini jam berapa? Hah? Aja sini jam 5 lewat ya, kalau di Pekanbaru jam 5. Bisa kita jam 4 bangun. Bangun jam 4, kita bisa sudah beberapa rakaat. Lakukanlah, kata Nabi SAW yang membaca 10 ayat di malam hari, ya, lam yuktab minal ghafilin, 10 ayat. Ketika kita salat tahajud membaca 10 ayat, tidak tercatat kepada golongan orang-orang yang lalai. 10 ayat itu enggak banyak. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Tambah qul huwallahu 3 ayat, sudah 10. Tambah lagi dengan surat-surat yang lain. Lakukan itu, ahibati fillah. Latih dari sekarang. Qiyam, bangun tengah malam, keindahan malam, keindahan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah mencontohkan semangat itu dalam kehidupannya. Sampai Nabi alaihissalam kita ketahui dalam sebuah hadisnya, ya, bengkak kakinya karena banyaknya qiyam. Sampai ibunda kita Aisyah mengatakan, "Tuh apa lagi ya Rasulullah? Engkau telah dimaafkan dosamu, telah dijamin surga bagimu. Afala akunu abdan syakur." Jawabannya singkat. Nabi mengatakan, tidak aku pantas menjadi orang bersyukur. Kata para ulama, di sini Nabi SAW mengaitkan salat dengan kesyukuran. Maka di antara bentuk syukur yang paling besar kepada Allah dengan mendirikan salat. Baik itu salat-salat fardu maupun salat-salat sunnah kita. Maka bangunlah di tengah malam, bangunlah di akhir malam. Maka kemudian akhiri sebelum subuh masuk dengan witir. Biasakan witir dari sekarang. Ya, boleh witir, boleh di malam, boleh di awal malam, atau boleh di akhir malam. Namun bila mana kita sudah witir di awal malam, tidak lagi witir di akhir malam. Karena Nabi mengatakan la witrani fil laila, tidak ada dua witir di dalam satu malam. Bolehkah di awal malam? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW kepada salah seorang sahabatnya yang mulia, ya, dia mengatakan, Abu Hurairah mengatakan bahwa saya tidak akan tidur sebelum saya berwitir. Di antara dalilnya adalah Abu Hurairah tidaklah dia tidur sebelum dia witir. Hal itu dipesankan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kepadanya. Oleh karena itu ahibbatifillah, maka latih dari sekarang, perbanyak puasa sunnah, ya. Perbanyak kita puasa sunnah sebagai bentuk persiapan ruhi kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang kedua, perbanyak tilawat di siang hari, di malam harinya. Ya, kita latih, karena itu ibadah yang paling agung. Ya, seperti ulama katakan, tidak ada ibadah yang paling mulia di bulan Ramadan selain puasa, melainkan daripada tilawat Al-Quran. Yang ketiga, latih diri kita untuk salat malam. Ajak istri kita, bangun dek, bangun. Nabi mengatakan, rahimallah mura'an qama minal laili. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di tengah malam, lalu kemudian dia bangunkan pasangannya, lalu kemudian dia salat. Begitu juga Allah merahmati seorang wanita. Ya, bila mana dia bangun di tengah malam, lalu kemudian dia salat, dia bangunkan pasangan, salat malam di akhir malam. Namun adalah kebiasaan orang saleh. Dekatlah diri kita dengan salat malam ini. Makanya dulu para ulama ketika mereka melihat malam ini bukan sekadar melihat malam sebagai tempat istirahat, tempat tidur. Mereka ketika malam ini tiba, mereka lalu bersenang kepada salah seorang sahabatnya yang mulia, dia mengatakan, Abu Hurairah mengatakan bahwa saya tidak akan tidur. Orang beriman melihat malam itu adalah musim semi. Musim semi itu musim yang paling membahagiakan orang. Dia tidur, ya. Maka malam itu adalah musim seminya orang beriman. Jangan kita lewatkan malam tanpa kita rukuk kepada Allah 2 rakaat. Kata Nabi SAW, ya, tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan sekali sujudnya Allah akan angkat derajat di sisinya. Bayangkan, tidakkah kita pengen derajat kita diangkat oleh Allah? Tidakkah kita ingin kondisi diri kita dimuliakan di sisi Allah? Kalau ingin, sujudlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, sujudlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan rahimahullah, khususnya ya, di saat kita menjelang bulan suci Ramadan ini, latih diri kita. Lalu kemudian bangunkan puasa, tilawah, qiyam. Apalagi itu juga Allah merahmati seorang wanita. Apalagi ya, ibadah yang paling menonjol bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Nah, kita mulai punya program ya di bulan suci Ramadan. Kita latih dari sekarang. Untuk kita perbanyak amaliyah. Ya, kita mulai pelan-pelan. Ya, hari-hari kita bersedekah, kita latih diri kita. Karena memang bulan suci Ramadan, di antara hal yang saling menonjol adalah di mana hati kita sangat lapang untuk bersedekah. Apalagi memberi makan orang yang berpuasa. Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman, orang siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Maka latih, mulai kita buat pertemuan di rumah tangga kita, Pak. Bincanglah tentang persiapan Ramadan ini. Kalau tidak kita siapkan, Pak, mulai hari ini, mulai detik ini, maka ketika masuk Ramadan,
kita baru mulai persiapan, saya yakin tidak akan maksimal. Sama ibarat orang baru main bertanding, ya kan? Hari itu dia mempersiapkan sepatunya, hari itu dia nak cari teman satu timnya, hari itu dia baru mulai menendang bola. Kira-kira waktu bertanding, ya, sementara lawan sudah mempersiapkan jauh-jauh harinya, timnya sudah terbentuk, pelatihnya sudah dipilih, latihan nendangnya sudah bagus, passingnya sudah bagus, terlatih, maka di hari itu akan maksimal. Begitulah ya perbandingan ketika tim yang tidak siap ya lalu dia bertanding dengan tim yang siap lalu dia bertanding, ya, maka syattana bainahuma, maka sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya. Kita masuk yang mana? Keluarga yang mempersiapkan Ramadan ataukah keluarga yang ya acuh tak acuh dengan datangnya bulan suci Ramadan? Persiapkan, Pak. Bukankah kita untuk safar ke Pekanbaru saja kita bersiap-siap? Ya? Bukankah untuk ke Pekanbaru kita pergi-pergi pulang sore kita bersiap-siap? Ini ibadah 1 bulan penuh. Dan dalam 1 bulan ini banyak prestasi-prestasi kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Persiapan Ramadan ini. Kalau kita tidak tata itu dengan baik, Pak, maka kita memasuki bulan itu penuh dengan hampa. Ramadan terus berulang setiap tahun, tetapi seperti hanya rutinitas yang berulang, seperti kegiatan-kegiatan biasa yang tidak memiliki makna dalam hati. Dengan sampai Ramadan hadir, hati kita tidak siap, ya, kemudian jiwa kita tidak rindu untuk melakukan ketaatan, tidak menyadari kita sedang berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, hal yang paling pertama untuk kita lakukan untuk persiapan menjelang bulan itu adalah di mana kita melatih diri kita, melatih keluarga kita untuk melaksanakan ibadah sunnah lain, puasa sunnahnya, tilawahnya, qiyamnya, sedekahnya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah, hal ini perlu keseriusan, perlu semangat bersama antara istri dan suami. Karena kalau tidak, Pak, ya, maka hadir Ramadan hati masih terasa gersang. Kapan mulai terasanya? Mulai terasanya nanti kalau sudah mau hampir berpisah dengan Ramadan. Ramadan baru sebentar. Ramadan telah pergi pula. Hati belum siap, maka menyesallah orang-orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, kata Nabi SAW. Tapi dosa-dosanya tidak diampunkan. Celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi ketika Ramadan tiba dan ketika ia meninggalkan Ramadan, kondisinya tidak berubah. Dosa-dosa tetap tidak diampunkan Allah. Ya, dosa-dosa tidak diampunkan Allah SWT. Maka merugi, Pak. Untuk hal yang besar, untuk hal yang begitu agung ini, perlu keseriusan dari setiap keluarga Muslim mempersiapkan diri. Sekarang masih lama, tidak lama. Ya. Kita 1 bulan menjelang Ramadan baru kita tersadarkan. Para as-salaf tadi berapa bulan? 6 bulan menjelang Ramadan sudah hadir ruh Ramadan itu di dalam diri mereka masing-masing. Tapi tidak ada kata terlambat. Mari kita bersiap, mari kita bangkit dari kelalaian kita, mari kita berjuang bersama untuk memasuki bulan yang mulia itu. Maka ini yang pertama, melatih keluarga Muslim dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Yang kedua, di antara hal yang paling penting di dalam mempersiapkan ruh keluarga dalam nyambut bulan Ramadan adalah di mana kita memperkuat nilai-nilai tauhid dalam diri keluarga. Memperkuat nilai-nilai tauhid, penanaman keimanan itu sangat perlu. Suasana-suasana hati perlu dijaga. Nilai-nilai tauhid yang saya maksud apa? Maka mulai hari ini kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa kita banyak dosa. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita banyak silap, banyak salah. Kita akui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai tauhid ini penting. Kenapa? Karena orang yang beribadah dengan tauhid maka akan maksimal. Kan kehidupan kita ini puncaknya adalah
bagaimana kita bisa memurnikan Allah dengan ibadah kita semata. Jauhkan kesyirikan, jauhkan kesyirikan, jauhkan segala hal yang bisa mengotori ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena at-tauhid lawannya syirik. Tauhid itu mensucikan jiwa, ya. Hal yang paling bisa membersihkan jiwa adalah tauhid. Dan kesyirikan adalah hal yang paling mengotori jiwa kita. Maka lawan pada tauhid adalah syirik. Bersihkan jiwa kita dari kesyirikan-kesyirikan itu. Maka kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita sebagai para ayah ini, ingatkan keluarga kita. Kalau kita bicara tentang kesyirikan, ahibati fillah, sungguh sangat banyak kerugian yang kita dapat. Yang pertama, membuat jiwa kita kotor. Yang kedua, kesyirikan itu akan menggugurkan kebaikan-kebaikan dan keluarga kita. Amaliyah kita akan tidak ada nilai di hadapan Allah. Bila mana kita salat, bila mana kita puasa, bila mana kita melakukan amal saleh, tapi di dalam kehidupan kita masih melakukan kesyirikan, maka ibadah itu tidak bernilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan asyrakta la yahbatanna amaluka. Kesyirikan itu menggugurkan amal saleh. Kesyirikan itu menghancurkan kebaikan kita, membinasakan diri kita. Maka oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam banyak ayat. Allah tegaskan bahkan dengan disertai dengan ancaman-ancaman. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Yang syirik kepada Allah, Allah haramkan surga. Bayangkan, kita beribadah, terus kita mencari ridha Allah Azza wa Jalla dengan ibadah-ibadah kita. Sementara syirik itu diharamkan oleh Allah sejak awal. Bila mana dia meninggal tanpa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma'wahun nar, dan tempat yang paling layak bagi orang melakukan kesyirikan adalah neraka Allah. Maka lawan pada tauhid, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dia tidak mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua, hadirkan nilai-nilai tauhid dalam rumah tangga kita. Ingatkan anak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkan keluarga kita kepada hari di mana Allah akan mintai pertanggungjawaban kita. Segala amal kita, segala perbuatan kita, di hari itu Allah akan tanya. Maka kemudian kita harus mempersiapkan diri kita. Nilai tauhid di antaranya hadirkan Allah Maha melihat. Nah, Allah melihat. Kaitkan Ramadan. Di dalam kita berpuasa, ya, Allah tahu mana puasa yang bagus, mana yang tidak, mana yang berkualitas, mana yang tidak. Allah tahu. Allah tahu siapa yang berpuasa, siapa yang tidak berpuasa. Allah tahu. Kaitkan dari sekarang. Tumbuhkan nilai-nilai itu dalam keluarga kita. Sebutkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka di antara panduan kaum muslimin dan muslimat bagi keluarga-keluarga muslim, maka anak-anak kita sudah harus kita latih, ya, dengan ibadah-ibadah tadi, dan masukkan nilai-nilai tauhid itu. Di dalam di zaman dahulu dalam kehidupan para as-salafus saleh, dulu mereka, anak-anak mereka ketika masih kecil, ya, mereka sudah diajak berpuasa. Bila mana merengek, bila mana menangis, ingin makan, ingin minum, dikasih mainan, dikasih boneka yang membuat mereka terlupa dengan makan dan minum. Begitu seterusnya sampai sore hari. Begitu seterusnya anak-anak ini, ya, diberikan mainan sehingga mereka lalai dengan makan dan minum, dan akhirnya mereka sampai di penghujung hari dan bisa menyelesaikan ibadah puasa. Ini yang kedua. Melatih keluarga muslim di dalam beribadah kepada Allah, kemudian menguatkan nilai-nilai tauhid dalam keluarga kita. Menguatkan nilai-nilai tauhid dalam keluarga kita. Karena tauhid banyak sekali keutamaan-keutamaannya, bahwa tauhid merupakan tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid merupakan awal wajib wa akhir wajib. Kewajiban pertama kita adalah mentauhidkan Allah, yang memurnikan, meyakini Allah Azza wa Jalla, ya, sebagai khalik kita yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Terkumpul dalam ucapan kita la ilaha illallah, ya, bahwa tauhid itu adalah bagaimana kita mengatakan Allah Azza wa Jalla zat yang paling berhak disembah, tidak ilah selain Dia. Kuatkan kalimat itu kepada anak-anak kita. Tauhid adalah mihwar da'watul anbiya, poros dakwanya para nabi. Poros dakwanya para nabi. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, semuanya menyeru kepada tauhid. Walaupun syariat mereka berbeda-beda,
tapi tujuan mereka satu, untuk membawa manusia memurnikan Allah dalam urusan ibadah. Maka sampaikan nilai-nilai itu pada putra-putri kita, pada keluarga kita, ya, seperti mana yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam kehidupan para, ya, dalam generasi awal itu. Ahibati fillah. Maka siapapun, ya, di dalam Al-Quranul Karim kita lihat betapa banyak keluarga-keluarga yang memperhatikan tauhid. Siapa contohnya? Ya, keluarga, misalnya keluarga Ibrahim alaihissalam. Lihat betapa besarnya perhatian Ibrahim kepada tauhid ini. Setelah Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya Hajar dan Ismail di kota Mekah, apa yang diminta oleh beliau? Oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, setelah dia minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan Mekah itu kota yang paling aman. Rabbij'al hadzal balada amina, maka Nabi menjaga, Nabi Ibrahim meminta agar Allah jaga tauhid keluarganya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan kami dan keluarga kami dari wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Ini salah satu contohnya. Karena waktu Isya sudah masuk, kita dengarkan azan, insyaallah kita lanjutkan berbeda-beda. Tapi tujuan mereka satu, untuk membawa manusia memurnikan Allah dalam urusan ibadahnya. Maka sampaikan nilai-nilai itu pada putra-putri kita, pada keluarga kita, ya, seperti mana Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam generasi awal itu. Ahibati fillah. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa contohnya? Ya, keluarga, misalnya keluarga Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya Hajar dan Ismail di kota Mekah, apa yang diminta oleh beliau? Oleh Nabi kita alaihi salatu Asyhadu an la ilaha illallah. agar Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan Mekah itu kota yang paling aman. Rabbij'al hadzal balada amina, maka Nabi menjaga, Asyhadu meminta anna Muhammadar Rasulullah. Wa bani an na'budal asnam, jauhkan aku dan keluargaku dari menyembah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Asyhadu an la ilaha hayya 'alal falah. Asyhadu an la ilaha hayya 'alal falah. Asyhadu an Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha hayya 'alas salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi.
Di dalam Al-Quran Al-Karim banyak Allah ceritakan tentang keluarga-keluarga yang sangat fokus pada nilai-nilai tauhid. Bagaimana keluarga ini jauh dari kesyirikan kepada Allah SWT. Salah satu contohnya keluarga siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa yang pertama yang dia minta sama Allah, ya, setelah dia minta dijadikan Mekah itu negeri yang aman, adalah agar Allah jauhkan dia dan keluarga dari penyebab. Ini adalah salah satu bentuk perhatian terhadap tauhid itu sendiri. Nabi siapa misalnya lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya. Di dalam Al-Quran Al-Karim, salah seorang yang dia bukan nabi tapi dijadikan salah satu surat, ya, nama dia Allah jadikan surat siapa? Luqman. Dia bukan nabi, orang biasa. Bahkan kata para ulama, secara fisik dia bukan termasuk orang yang berpenampilan menarik. Tetapi kemudian Allah abadikan kisah dia. Apa nasihat pertama kepada putranya? La tusyrik billah ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku sayang, kata dia, jangan engkau syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nilai-nilai tauhid. Karena tauhid inilah fondasi kehidupan orang beriman. Bila mana tauhidnya benar, maka lini seluruh kehidupan itu akan benar. Kita sebagai suami, kita tidak akan sembarangan untuk mencari rezeki. Kita tidak akan mencari jalan pintas. Kita tidak akan, ya, mencari sesuatu yang tidak dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Yang haram tidak akan kita cari. Tetapi yang menjadi perhatian kita bagaimana rezeki yang barokah itu kita bawa ke rumah kita. Itu efek dari tauhid itu sendiri. Karena kita paham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahmun nabata an suhtin fa nawahu labi, daging yang tumbuh dari bukan yang jalannya halal, ya, maka dia yang paling mendekatinya neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang yang dia bukan Ibrahim alaihissalam, Luqman al-Hakim, siapa lagi? Ya, nama dia. Keluarga-keluarga yang sangat memperhatikan nilai-nilai tauhid ini. Surat ketiga, surat Ali Imran. Ya, ibunya. Bahkan kata para ulama, ibunya Maryam setelah dia lahir, wa inni samaituha Maryam, dikasih nama Maryam dengan harapan, ya, bahwa dia memiliki kepribadian yang taat, yang tunduk ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jangan engkau syirikkan. Adalah bentuk nilai tauhid. Dia minta perlindungan kepada Allah untuk anak-anaknya. Dan inilah sejatinya keluarga muslim, meminta perlindungan kepada Allah untuk dirinya dan keluarganya dari gangguan-gangguan syaitan. Kita sebagai suami, dan dikabulkan Allah SWT doanya. Dikabulkan Allah SWT doa. Ini tidak akan, ya, mencari sesuatu yang semuanya. Para anbiya, Nabi Zakaria alaihissalam, kita tahu bagaimana dia setelah bersabar menunggu keturunan Yahya alaihissalam. Ya Yahya khudhul kitab biquwwah. Yahya ini terlahir dari keluarga yang luar biasa, ayah yang luar biasa. Di saat di hari tua yang tidak diharapkan lagi mendapatkan keturunan, Allah buktikan kebesarannya, kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Yahya itu bila mana, ya, kepribadiannya seperti apa? Bila mana teman-teman kecil yang mengajak main, dia menangis. Tidak suka menghabiskan waktu ini untuk bermain. Tapi dia katakan, aku tidak diciptakan Allah untuk bermain. Aku diciptakan Allah untuk beribadah kepada saya. Yahya menangis kalau diajak oleh teman-temannya main. Kalau anak kita menangis kalau tidak diajak bermain. Ya, anak kita menangis kalau tidak ajak bermain. Tapi Yahya kecil, para ulama disebutkan, dia menangis, tidak ada temannya yang ngajak dia bermain. Adalah betul lahir dari keluarga yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tentang tujuan hidup. Dia tahu apa Allah ciptakan. Nilai ini penting. Nilai kesadaran diri untuk menjadi hamba Allah itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Dikabulkan Allah Taala doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Fatimah, salini minna ma syi'ti, wahai Fatimah, mintalah kepadaku
hartaku semau kamu. Minta. Tidak ada masalah kata Rasulullah. Minta kepada hartaku semau kamu. Lakin la ughni anki min Allah syai'an. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari Allah. Artinya apa? Nabi kalau urusan dunia harta silakan, tidak ada masalah, minta saja. Tapi jangan berharap ya bahwa dia akan bisa menolong putrinya di hari kiamat. Itu tidak diciptakan Allah. Seorang putrinya harus menyadari kalau bapaknya tidak bisa menolong, walaupun dia anak siapa? Rasulullah SAW. Kalau diajak oleh teman, dia Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita semua, walaupun kita kepada putrinya. Maka janganlah kita terlalu berbangga dengan keturunan nasab siapa kita. Karena Nabi mengatakan, man bata'a bihi amalu lam yusrik bihi nasabu. Kalau amalnya lamban, tak akan bisa didongkrak oleh nasab. Berlindung dengan nasab, kemuliaan nasab, itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa di hari kiamat. Oh, kamu nasab siapa dulu? Oh, saya keturunan Nabi. Untuk menjadi hamba keturunan Nabi, tapi setiap harinya kesyirikan. Keturunan Nabi SAW, tapi setiap hari ya menjual agama ini. Setiap hari misalnya dia mengajak orang untuk selalu meminta kepada ahli kubur. Maka nasab tidak akan bisa mengangkat kedudukan seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nilai-nilai dihidupkan dalam ibadah. Karena ketika tauhid itu yang diamalkan, dipahami, lurus, insya Allah akan berefek pada ibadah seseorang, pada amalan seseorang, pada akhlak seseorang, ya, dan dalam kehidupan seseorang. Apalagi dalam kehidupan keluarga. Jauhkan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Jauhkan keluarga kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 jam pas. Nah, dengan kesempatan kepada putrinya. Maka janganlah kita pada pertanyaan dengan keturunan. Tadi kita mulai jam 7. Sekarang kita pas jam 8. Silakan kalau ada yang bertanya. Akan bisa didongkrak oleh nasab. Berlindung dengan nasab, kemuliaan nasab, tidak akan memberikan manfaat apa-apa di hari kiamat. Bismillah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WA. Yang pertama, adakah tips bagi orang tua agar anak tidak ribut saat dibawa ke masjid, khususnya ketika melakukan sholat tarawih di Ramadan nantinya? Mengajak orang untuk selalu meminta agar anak tidak ribut. Masya Allah. Wahibati fillah. Pertama, saya akan sampaikan hukum membawa anak ke masjid itu dibolehkan. Hukum asalnya dibolehkan, asal satu ya dia faham dengan apa? Dia bukan terkait dengan usia. Para ulama mengatakan bahkan boleh tidaknya ke masjid anak itu mengerti atau tidaknya dengan fungsi di masjid itu. Bukan terkait dengan usia. Ya. Makanya kata Nabi SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin, itu perintahkan anak kalian salat ketika usia 7 tahun. Ini bukan berarti di usia itu tidak boleh dia ke masjid, boleh saja. Tapi anak itu mesti difahamkan. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik agak sedikit keras dalam bab ini. Kalau anak yang masih berteriak-teriak, yang masih berlari-lari, yang masih ribut-ribut, maka lebih baik tidak dibawa. Oleh karenanya pahamkan, dialogkan kepada anak-anak kita. Pertama, bahwa masjid adalah tempat ibadah. Yang kedua, anak mesti dalam tanggungan orang tuanya. Jangan ayahnya atau ibunya tak peduli, sudah biarlah. Tapi anak mesti dalam pengawalan sang ayah. Oleh karena itu tidak bisa dihindari memang di bulan Ramadan khususnya anak-anak. Ya berarti kalau anak-anak banyak, orang tuanya juga banyak. Masing-masing orang tua mesti mengingatkan putra dan putri. Tapi kalau diminta anak-anak seperti orang tua, dia nggak mungkin. Ya, jangan jadikan mereka seperti orang dewasa. Masya Allah, anak-anaknya duduk seperti orang tua. Itu meminta sesuatu yang sulit kepada mereka. Tidak mungkin. Yang bisa dilakukan mungkin mengurangi.
Agar tidak. Kalau ribut silakan di rumah. Maka hukum membawa anak ke masjid dibolehkan. Asal anak ini sudah tahu dia kebersihan, kemudian paham dia dengan tujuan ke masjid itu untuk apa, kemudian dia bisa menjaga dirinya. Kalau tidak mengganggu kaum muslimin dan Islam, tidak ada masalah. Kalaupun tips sedikit keras, Bapak Ibu mungkin lebih banyak yang paham tentang seperti apa. Kasih makan, atau kasih mainan, atau kasih apa saja yang bisa membuat dia lebih tenang. Karena Ramadan itu sendiri saatnya bertemu dengan teman-teman yang di mana yang bisa kita lakukan, barangkali mengurangi mereka berlari-lari di dalam masjid ini. Allah Ta'ala. Anak masjid dalam kemudian sambungan nah. Ini pertanyaan kedua tapi ada kaitan dengan pertama. Anak saya berumur 9 tahun Ustaz. Jadi selama ini dibawa ke masjid untuk sholat. Namun akhir-akhir ini ternyata sholat di masjid main-main Ustaz. Jadi akhirnya saya larang untuk sholat di masjid dan saya suruh sholat di rumah saja. Apakah sikap seperti ini diperbolehkan Ustaz? Boleh. Karena memang dia belum balik. Yang penting adalah anak itu disuruh sholat. Sebagai bentuk iqab dia misalnya, maka jangan kamu ke masjid kalau kamu main-main sementara waktu. Tapi kalau sudah balik ya mesti ditarik anak itu ke masjid. Umur 7 sampai 10 tahun itu perintah Nabi adalah untuk meminta anak kita sholat. Tapi bila mana dia ke masjid belum mampu menjaga diri, masih ribut, masih teriak-teriak, masih lari-lari, bahkan mengganggu orang yang sedang sholat, maka justru ini harus dikasih peringatan. Jadi antaranya mungkin tidak boleh ke masjid dulu, tapi itu sekadar bentuk iqab, ta'dib, bukan iqab tapi bentuk ta'dib. Dia harus tahu bahwa masjid bukan untuk tempat ribut-ribut. Nah, oleh karenanya kalau sudah balik nanti maka dia tetap dibawa ke masjid. Allah Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menanggapi pendapat tentang seseorang yang berusaha terdepan dalam duduk di majelis ilmu, membawa buku, mencatatnya, namun masih mengerjakan perbuatan dosa. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, percuma duduk terdepan di majelis ilmu tapi masih berbuat dosa. Jadi pertanyaannya, apakah tidak layak seorang yang sering berdosa yang berusaha terdepan di dalam majelis ilmu Ustaz? Apakah tidak layak? Ada kaitan orang duduk di sini membawa buku segala macam. Masing-masing kita punya potensi dosa ya Pak. Tapi seharusnya ketika kita semangat dalam belajar untuk ilmu, semangat di dalam menjaga diri, semangat di dalam mengamalkan, itu yang harusnya ada. Tapi kalau kemudian kita celah dia, percuma kamu duduk di majelis ilmu, bawa buku dulu, nanti banyak tersinggung nanti di sini. Artinya apa? Kesalahan seseorang itu ditegur sesuai dengan kesalahannya, ya kan? Ketika dia salah, atau kenapa laku? Atau sudah tahu, kita sudah duduk dalam majelis ilmu, kita sudah tahu hukumnya. Ingatkan begitu. Jangan kemudian dia dikatakan bahwa percuma kamu, percuma. Nah, kebaikan itu tetap dicatat di sisi Allah, sementara dosa dia tetap tercatat di sisi Allah. Jangan kemudian kita jatuhkan dia dengan kebaikan yang ia lakukan disebabkan karena kesalahan dia. Tapi nasihat untuk kita semua dan diri saya dan kita semua, jangan seperti itu. Jangan kita melakukan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Disinilah perlu kita istiqamah di dalam jalan agama ini. Ya, maka kita perlu bersahabat dengan orang yang saleh, perlu berada di lingkungan orang yang baik, perlu kita bersama-sama untuk saling menegur dengan cara yang baik. Itu sangat dibutuhkan. Ada yang semangat dalam kajian, setiap kajian dihadir, duduk paling depan, bawa buku, itu sudah baik. Nah, semangat itu semangat yang seperti itu, lalu kemudian dibawakan dalam kehidupan amalnya, dicatat, dibaca, lalu kemudian diamalkan. Itu yang seharusnya. Namun bila mana masih terjebak dalam kesalahan-kesalahan, barangkali kesalahan-kesalahannya itu fatal, atau dia tahu itu salah, maka ini segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, istri saya meminta saya untuk merapikan atau memotong jenggot. Apakah boleh saya merapikan atau memendekkan jenggot
karena untuk menyenangkan istri Ustaz. Senangkan Rasulullah SAW, jangan senangkan istri. Artinya ketika dia suruh potong jenggotnya, ya, maka kemudian kita tahu bahwa hadis Nabi SAW, maka lakukan, pilihlah apa yang dilakukan, yang diperintahkan Rasulullah SAW. Biarkan dia tumbuh, biarkan dia tetap, maka jangan dipotong, kemudian jangan dicukur, ya, jangan dicukur, walaupun istrinya ridho dengan itu. Ya, dia bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya'ful liha, biarkan jenggotnya, ya, jangan dipotong. Ya, kalau dirapikan silahkan, perlu disisir ya setiap pagi setiap mandi. Kalau yang panjang gitu ya, mungkin yang kayak kita ada banyak kan Ustaz, 5 lembar, 7 lembar tak banyak, takkan mengganggu pandangannya kan mengganggu pandangan insyaallah taala. Para ummahat kenali apa yang disukai oleh Nabi lakukan. Ya, apa yang dicintai oleh Nabi SAW maka cintai. Karena itulah yang akan bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Ya. Namun bila mana ya jenggotnya mungkin panjang gitu ya, perlu dirapikan saja, disisir, dirapikan, perlu dikasih minyak kan? Perlu dirapikan saja. Jadi jangan diikuti. Kalau istrinya menyuruh untuk memotongnya, atau kalau merapikan maksudnya tadi menyisir ya itu penting ya. Tapi kalau untuk ya memotongnya jangan ya, atau apalagi mencukurnya. Karena itulah simat laki-laki yang ada, dan itu adalah perintah Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menjaganya. Dan juga masih banyak hal-hal lain di antara sunnah Nabi yang juga mesti kita hidupkan dalam diri kita. Wallahu a'lam. Berikutnya, mohon nasihatnya Ustaz untuk yang suka menunda-nunda bayar hutang puasa. Jangan disyukur ya. Jangan ditunda-tunda. Ya. At-taswif itu adalah dari syaitan. Menunda itu adalah dari syaitan. Bahkan bisa jadi orang tidak melakukan kebaikan itu sendiri karena ditunda-tunda. Besoklah. Makanya bulan Sya'ban itu bagi ummahat adalah bulan saat membayar hutang Ramadannya. Boleh. Dalilnya apa? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, maka dia menunda sampai bulan Sya'ban karena sibuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak kegiatan yang membutuhkan ibunda kita Aisyah, maka Aisyah membayar hutangnya sampai bulan Sya'ban. Segera para ummahat untuk membayar hutangnya sehingga masuk Ramadan nanti telah selesai dari melaksanakan hutangnya. At-taswif, menunda itu secara umum adalah tercela. Baik kita laki-laki dalam skala apapun ibadah ini, maka jangan tunda. Bila ada sudah niat lakukan segera, jangan ditunda. Karena taswif itu dari syaitan, membuat kita nanti saja sampai pada akhirnya kita tidak melakukan perbuatan itu. Allah, dan itu adalah perintah Nabi kita alaihi wasallam. Cukup. Ada yang tanya mungkin ada lain yang sunnah Nabi yang juga mesti kita ada bapak-bapak silakan. Berikutnya, baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Cukup ya. Insyaallah ini pertemuan terakhir kita di bulan Rajab ini. Dan insyaallah at-taswif itu bulan depan sudah lagi ya. Bulan Februari besok pekan ketiganya sudah masuk bulan suci Ramadan. Jadi kajian kita bulan Ramadan ditiadakan, dan insyaallah kita bertemu lagi di bulan Syawal bismillah. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berkahi keluarga kita, anak keturunan kita. Semoga kita maksimal untuk memasuki bulan suci Ramadan, ruhi kita, fikir kita, dan amali kita. Semoga kita bersama-sama maksimal di dalam melaksanakan ibadah, dan kita termasuk orang yang diampunkan, jadi bertemu dengan Ramadan dan berpisah dengan Ramadan, dosa-dosa yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di bulan Syawal insyaallah taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada sudah niat lakukan segera. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.